Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi baru, yaitu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, adik-adik semuanya, sebelum saya jelasin apa itu AMDAL dan isinya, sebenarnya mata kuliah subbahasan AMDAL itu kalau di mahasiswa teknik lingkungan itu merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri. Sehingga yang saya jelaskan dalam AMDAL ini tidaklah selengkap yang kalian pelajari saat kalian akan menekuni bidang ini setelah lulus. Seperti di teknik lingkungan, karena AMDAL itu cakupannya sangat luas sehingga saya hanya menjelaskan bagian penting ataupun bagian luar dari kegiatan AMDAL dari awal hingga akhir, tapi tahapan-tahapan di dalam AMDAL itu sendiri sangatlah panjang dan kompleks, sehingga yang saya jelaskan di sini mungkin tidak selengkap saat kalian akan dapatkan saat kerja dan lain sebagainya. Nah, sebelum tahu terkait apa itu analisis mengenai dampak lingkungan, kenapa muncul AMDAL, dan lain sebagainya, kita harus ketahui dulu dasar hukum dalam AMDAL. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah kaitannya, ini adalah undang-undang pokok kita ya. Kaitannya adalah UU nomor 32 tahun 2009, itu adalah sebagai induk dari undang-undang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, ya, yang kedua adalah Permen Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL. Kemudian yang ketiga adalah Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 38 tahun 2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Perlu kalian ketahui, jika di bagian nomor 2 itu adalah permennya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, tapi sejak era pemerintahan yang terbaru sekarang, tahun 2019, itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi satu, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga di sini ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup kaitannya kegiatan yang wajib diambil yang paling terbaru. Kalau dulu kegiatan jenis rencana usaha atau kegiatan wajib AMDAL itu masih mengacu pada Permen LH nomor 11 tahun 2006 dulu sebelum ada Permen LHK nomor 38 tahun 2019. Jadi yang terbaru, kalau yang lama masih ada, yang sekarang yang terbaru ada lagi, berarti yang lama sudah tidak terpakai atau tidak berlaku. Itulah peraturan yang ada di Indonesia. Nah, kaitannya, AMDAL itu ada di mana sih, Bu? Ternyata dasar hukumnya aslinya kan ada 3. Kalau di sini jelas, di Permen Lingkungan Hidup, dia sudah jelas kaitannya membahas terkait AMDAL-nya. Tapi bagaimana tentang di induk Undang-Undang Republik Indonesia terkait PPLH di 32 tahun 2019, letak AMDAL terletak di salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam UU nomor 32 tahun 2009 pasal 14. Di sini ada 13 instrumen. Adik-adik semuanya bisa kalian cermati, kalian pelajari, tidak semua ini kita pelajari. KLHS kita juga tidak pelajari itu, baku mutu kita sempat pelajari itu ya, kaitannya lebih ke baku mutu, kaitannya pada saat kita belajar pencemaran lingkungan. Bagaimana suatu bahan pencemar masuk ke dalam lingkungan, mau lingkungannya adalah di lingkungan tanah, lingkungan air, ataupun lingkungan udara. Saat kita membuang suatu zat pencemar itu harus memenuhi baku mutu, kita belajar. Kemudian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mungkin kita belajar tapi sedikit. Nah, yang nomor 5 ini adalah salah satu instrumen dalam PPKLH atau instrumen dalam pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Di sini ada
Salah satunya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, jadi kita tahu apa sih AMDAL itu? AMDAL adalah salah satu instrumen atau alat yang digunakan dalam rangka untuk pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalian tahu ya, kalau ada pertanyaan, AMDAL itu tidak hanya menjelaskan kaitannya analisisnya mengenai dampak lingkungan, tapi letaknya sebagai instrumen untuk pencegahan pencemaran. Jadi AMDAL itu adalah langkah awal untuk pencegahan pencemarannya. Seperti itu. Ini adalah terminologi dari AMDAL. AMDAL menurut UU nomor 32 tahun 2009 adalah kajian. Jadi yang namanya kajian, kita lingkari, namanya kajian berarti dia adalah suatu kegiatan yang kompleks sifatnya. Kemudian mengenai dampak penting. Jadi isi dalam kajiannya adalah membahas apa saja sih dampak penting dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Saya kasih biru-biru di sini agar kalian ketahui bahwa AMDAL ini adalah kajian terkait menganalisa, mengkaji, kaitannya adalah dampak penting dari suatu kegiatan dengan tujuan, ini kan yang diperlukan bagi, nah dengan tujuannya adalah untuk proses pengambilan keputusan apakah akhirnya kegiatan ataupun usaha tersebut itu layak diselenggarakan atau tidak. Jadi kalau kita bisa simpulkan, AMDAL ini dimulai kapan? Dimulai ya pada saat akan melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi di awal sebelum melakukan kegiatan kita harus sudah melakukan AMDAL. Tuh. Nah, sedangkan yang di sini yang dipelajari atau yang dikaji adalah mengenai dampak penting. Nah, kaitannya dampak penting adalah dampak yang berkaitan pada lingkungan hidup, yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ataupun usaha. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, apakah semua kegiatan atau usaha itu perlu AMDAL? Nah, nanti ada penjelasannya. Di sini adalah kalian bisa pelajari sendiri ya, kalau teori seperti ini saya tidak ajarkan. Jadi apa sih manfaat AMDAL bagi setiap industri, terutama pabrik kimia misalnya ya, besok kalian kerja di industri kimia, apalagi industri kimianya adalah industri yang berskala besar, pasti saat membangun pabrik itu memerlukan kajian terlebih dahulu. Jadi pasti perlu AMDAL terlebih dahulu. Makanya kemarin kalau tidak salah dalam apa itu peristiwa saat terjadi ini ya mau pengesahan pemerintah UU Cipta Kerja, itu kan ada sekelompok yang mungkin menganggap bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja ada penghapusan AMDAL. Padahal sebenarnya AMDAL-nya tidak dihapus. Jadi tetap ada dan AMDAL itu sangat penting. Itu kan kemarin yang dibahas saat para pendemonya itu kan membahas kaitannya kenapa AMDAL mau dihapus di UU Cipta Kerja seperti itu kan. Nah, padahal sebenarnya tidak gitu. Dan AMDAL memegang peranan yang penting karena dalam suatu kegiatan usaha tadi ya saya cerita lagi pabrik kimia itu perlu AMDAL. Tujuannya apa? Yang pertama adalah bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Nanti kita bahas satu persatu. Kenapa kaitannya dengan wilayah? Karena setiap kegiatan usaha pasti memerlukan wilayah atau memerlukan luasan daerah atau tanah dan lain sebagainya. Jadi untuk perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian
memberi masukan dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kaitannya adalah RPL dan UKL, maaf, bukan rencana lagi ya kaitan. Ini kan rencana, nanti ada RKL, RPL, maaf, RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Dan yang kelima, memberi informasi pada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, tadi kalau kalian ingat tadi ya di definisi bahwa kajian dalam AMDAL adalah kajian kaitannya ada pada dampak lingkungan hidup. Apakah semua dampak akan kita perhatikan, akan kita kaji? Kalau semua dampak kita kaji, tentu saja bahasanya sangat terlalu luas, kemana-mana. Jadi yang kita bahas di sini hanyalah dampak penting dalam lingkungan hidup. Dampak penting kalau dalam pasal 22 UU nomor 32 tahun 2009, itu di pasal 22 ada 7 kriteria dampak penting yang ditentukan sebagai kegiatan wajib AMDAL. Oke ya, mungkin akan saya share di PDF ya, PDF-nya apa sih isi peraturannya. Nah, ini UU 32 tahun 2009, bisa kalian cermati, bahasanya di sini sudah khusus ya. Di AMDAL-nya itu berada di pasal 22. Jangan sampai kalian lupa kalau besok ada pertanyaan, atau mungkin besok saya misalnya UAS-nya adalah kuis, bentuknya adalah pilihan ganda, kalian jangan sampai lupa bahwa AMDAL itu kalau di UU 32 tahun 2009 letaknya tadi sebagai salah satu instrumen dalam PPKLH, di mana AMDAL itu dibahas secara detail sedikit di pasal 22-nya. Di sini, untuk kriteria dampak penting, bisa kalian baca UU ini karena masih berlaku, jadi masih kaitannya ada 7 kriteria dampak penting yang dikaji dalam AMDAL. Seperti itu. Bisa kalian baca ya. Yang pertama adalah besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi kita harus memperkirakan kira-kira saat kita membangun suatu kegiatan, misalnya membangun pabrik semen atau pabrik apa, pabrik A seperti itu, kita harus memperkirakan berapa jumlah penduduk di sekitar tersebut yang kira-kira akan terkena dampak dari kegiatan usaha pembangunan pabrik kita, seperti itu. Kemudian luas wilayah penyebaran dampak. Nah, untuk memperkirakan sampai dampak penting kaitannya luas wilayah, tentu saja kita harus perhatikan juga masalah saat kita membangun kegiatan usaha, misalnya tadi pabrik ya, pabrik semen, seperti itu, kita pertimbangkan saat kita membuang ada bahan zat pencemar ke lingkungan. Nah, ternyata itu sampai ke misalnya cerobongnya dan lain sebagainya sampai ke daerah B dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus pertimbangkan karena berpengaruh hingga ke luas wilayah penyebaran dampak yang terkena. Kemudian yang ketiga adalah intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Kalau kaitannya intensitas dan lamanya dampak berlangsung, itu adalah apa istilahnya waktu dari awal kita melakukan kegiatan pembangunan, biasanya kan ada tahap kegiatan, ada tahap pelaksanaannya hingga tahap paskanya seperti apa. Nah, itu kita pertimbangkan intensitasnya seperti itu juga di sini. Kemudian yang keempat, dampak penting lagi yang kita kaji di dalam AMDAL itu adalah banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Bisa kalian perhatikan, misalnya komponen lingkungan hidup lainnya adalah tidak hanya manusia ya, tanaman-tanaman mungkin terkena, ada debu dan lain sebagainya dari pabrik semen, kemudian apalagi mungkin lingkungan air mungkin kalau ada kena hewan dan lain sebagainya itu akan termasuk kita kaji juga dalam dampak penting tersebut.
Kemudian yang atau yang kelima adalah sifat kumulatif dampak. Jadi yang namanya kumulatif adalah terakumulasi ya. Jadi saat saat komponen itu terkena dampak, lama-kelamaan kan dia akan menimbulkan akumulasi di dalam tubuhnya, misalnya hingga timbul penyakit dan lain sebagainya. Itu pun kita harus mempertimbangkan sifat kumulatif dari dampak tersebut. Kemudian yang keenam adalah berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Kemudian yang ketujuh, nah untuk kaitannya berbalik atau tidak berbaliknya dampak, mungkin kalian bisa cari ya, kayak apa sih Bu maksud dari dampak penting kaitannya berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Kemudian yang G atau yang dampak penting yang poin ketujuh, kriteria yang ketujuh adalah harus menyangkut kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya yang paling gampang ya, saat ini kita sudah memasukinya adalah era 4.0, di mana semuanya adalah serba digitalisasi, serba komputerisasi dan lain sebagainya. Itu kita juga pertimbangkan mungkin ada hal-hal yang berpengaruh terhadap lingkungan, mungkin lingkungan kaitannya apakah dengan lingkungan udara, atau mungkin kaitannya adalah berpengaruh terhadap pekerjanya, manusianya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0 ini. Seperti itu. Jadi untuk poin ketujuh atau kriteria ketujuh di sini yang G, itu sangat berpengaruh pada perkembangan zaman. Seperti itu pengertian dari UU 32 tahun 2009. Kita lanjutkan lagi ya, yang di PPT saya. Ini kita udah bahas, sama ya isinya. Ini saya ambil dari pasal 22. Jadi kalau ada pertanyaan, di mana sih di UU 32 tahun 2009 pembahasan AMDAL di sini pasal 22. Kalau letak AMDAL adalah sebagai salah satu instrumen dalam apa tadi? Instrumen dalam pencegahan pencemaran dan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, instrumen PPKLH. Oke, kita lanjutkan. Di sini kalian bisa melihat sekilas bahwa pembangunan menyebabkan perubahan pada bentang alam, berbagai kemungkinan dampak negatif, tadi sudah kita bahas ya, sehingga kita perlu mengkaji dampak pentingnya, kaitannya ada 7 tadi. Ada yang memberikan dampak negatif, ada yang juga memberikan dampak positif, karena ada kegiatan pembangunan industri pabrik tadi mungkin akan menggerakkan perekonomian di daerah tersebut, sehingga pekerjanya dapat membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu dampak positifnya, tapi ada juga pasti dampak negatifnya. Nah, di sini yang harus menyadari kaitannya pembangunan tersebut adalah pemrakarsa atau yang akan melakukan kegiatan tersebut. Pemrakarsa di sini berpegang pada prinsip precautionary principle, yaitu prinsip kehati-hatian, sangat menyadari akan hal ini agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai sebagai langkah awal. Nah, di sini ya kita awali lagi. Sebagai langkah awal, pemilik proyek wajib menyusun dokumen AMDAL sebelum melakukan kegiatan usaha atau rencana usahanya tersebut. Nah, apa saja sih kegiatan usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak penting? Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau yang di sini, di PP PP nomor 27 tahun 199 tentang AMDAL, itu kegiatannya adalah kegiatan yang menyebabkan pengubahan bentuk lahan, bentang alam, proses, dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya. Sehingga untuk jenis-jenis kegiatan yang wajib AMDAL itu diatur dalam yang terbaru ini ya, di Permen LHK nomor 38 tahun 2019. Oke, kita akan bahas ya. Kita akan bahas kaitannya adalah di file peraturan Permen LHK-nya. Baik, sebelum membahas kegiatan-kegiatan wajib AMDAL, saya mungkin akan jelasin dulu isi dalam dokumen AMDAL ya adik-adik semuanya, bahwa isinya yang pertama itu ada pengkajian, kaitannya pengajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian ada evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha, apakah diperbolehkan ataupun tidak. Nah, ini biasanya ada diskusi terlebih dahulu ya, apakah boleh, karena biasanya kita ada pembebasan lahan kaitannya kita mau penggunaan lahan tersebut untuk kegiatan usaha, misalnya seperti itu. Kemudian yang paling pokok, yang paling penting dari kegiatan AMDAL sebenarnya adalah di sini yang paling utama ya, yaitu adalah bagaimana isi dokumennya tersebut adalah perakiraan terhadap besaran dampak, kaitannya dampaknya kan tadi ada 7 poin tadi ya, dampak penting serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dan keenam adalah, jadi setelah diperkirakan, kemudian dievaluasi, kemudian layak atau tidak layak kegiatan tersebut dilanjutkan untuk dilakukan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL-nya. Seperti itu. Nah, kaitannya di undang-undang tadi, ketentuan usaha atau kegiatan wajib AMDAL menurut Permen LHK nomor 38 tahun 2019 pada lampiran 1. Nah, ini yang kalian perlu, saya tidak minta dihafalin sih, tapi kalian perlu tahu dan kalian bisa membedakan karena saya yakin di sini anak teknik kimia itu sangat luas sekali peluang kerjanya saat kalian misalnya terjun di dunia industri, kalian pasti akan tahu bahwa ilmu AMDAL ini tuh penting banget gitu kalau kaitannya akan melakukan kegiatan usaha. Di sini ada 14 sektor, kita akan bahas dalam file PDF-nya di undang-undang satu persatu. Oke ya, sudah terlihat ya. Ini adalah Permen LHK nomor 38 tahun 2019. Nah, ini kalian bisa download di LMS, saya sudah kasih. Jadi kalian bisa download. Bisa kalian baca, nama undang-undangnya adalah jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Di mana di sini bisa kalian baca bahwa dasar hukumnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2009, bahwa ada ketentuannya di pasal 23 ternyata. Ini kriterianya wajib dilengkapi AMDAL itu ada macam-macam ya. Di sini kriterianya apa saja sih? Kemudian di sini ada juga dasar hukumnya yang lain bahwa perlu disesuaikan di sini bahwa ini perlu diganti Permen LH nomor 5 tahun 2012 jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL
itu perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti. Jadi yang saya punya, di sini kalian bisa melihat ya yang punya saya masih punya Permen LH Permen LH nomor 11 tahun 2006. Itu sama seperti yang Permen LHK sebenarnya, yaitu bahasanya adalah jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Tapi Permen ini sudah tidak berlaku karena di sini saja yang sudah tidak berlaku aja di sini yang tahun 2012 aja sudah tidak berlaku, maka yang 2006 juga sudah tidak berlaku. Kemudian kita langsung ke isi dari pasal-pasalnya. Nah, di sini mungkin kita agak sedikit belajar lebih dalam kaitannya teori bagaimana memahami undang-undang. Kalau di teknik lingkungan ini penting sekali adik-adik semuanya. Dan dari awal waktu kita pertemuan pertama saya juga sudah menjelaskan ke kalian bahwa kita harus mempelajari yang di UU 32 tahun 2009. Itu. Di sini ada penjelasannya, kita lewati saja. Yang menarik di sini, perbedaan dari kriteria kegiatan yang wajib diambil itu dibagi menjadi 3 jenis kegiatan di sini. Rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL di pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, nanti ada alasannya kenapa kok muncul pengelompokannya. Ternyata dasar hukumnya itu dari kompleksitas, dampaknya, sensitivitas lokasi, kondisi daya dukung, dan daya tampungnya. Nah, nanti pengelompokan itu keterangan kategori A, AMDAL kategori A, kategori B, kategori C, itu tercantum dalam lampiran 1. Sehingga kita langsung masuk ke lampirannya. Dimana tadi ya, di slide kita lihat tadi ada 13 ya, 13 bidang kegiatan yang wajib di AMDAL. Nah, ini langsung saja kategori jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Kita langsung, nah ini, adik-adik harus melihat yang bagian ini, bahwa AMDAL kategori A itu adalah AMDAL dengan lama penyusunan paling lama adalah 180 hari. AMDAL kategori B dengan lama penyusunan paling lama 120 hari. AMDAL kategori C itu lama penyusunan dokumen AMDAL-nya itu 60 hari. Jadi kalau berdasarkan grade-nya atau kelompoknya, AMDAL kategori A itu adalah kegiatan yang memiliki dampak yang berpengaruh banget ya. Jadi yang paling besar mungkin skalanya adalah di kategori A. Sedangkan C itu termasuk grade yang lebih di bawahnya dari kategori A, seperti itu. Di sini kalau kalian baca, jadi dari tadi ya, di pasal tadi juga dijelasin ya, dari sensitivitas lokasi itu tergantung. Misalnya saat kawasan lindung dengan kawasan di dalam kawasan lindung di luar kategori sedang atau di luar kawasan lindung yang rendah, itu kategori AMDAL-nya mungkin akan berbeda-beda. Kemudian di sini ada metode penentuan kategorinya, apakah dia masuk kategori A, kategori B, atau kategori C. Di sini misalnya, kalau untuk sesuatu yang sangat kompleks, rencana kegiatan yang sangat kompleks, itu memiliki skala 3. Ini skala cukup kompleks 2, skala 1, dan seterusnya. Jadi AMDAL kategori A dari 4 kriteria penentuan kategori, dari kompleksitas rencana usahanya, dari dampak rencananya, dari sensitivitas lokasinya, dari status kondisi daya dukung dan daya tampungnya, nanti di poin-poin karena ada skalanya ya, kita evaluasi sehingga dia masuk kategori AMDAL A, kategori AMDAL B, atau kategori AMDAL C. Kalau nilai kumulatifnya lebih dari 9, dia masuk kategori A. Kemudian kalau dia kategori B itu dengan nilai kumulatifnya 6 hingga 9. Kemudian kategori C itu di bawah 6.
Seperti itu. Nah, jadi ada pengelompokan skala rencana usahanya dulu, masuk yang mana dari keempat ya, keempat kriteria tadi dasarnya. Ini tidak usah dipelajari, tapi kalian tahu arti dari kategori A, misalnya penyusunannya tadi berapa? 180. Kategori B penyusunannya 120. Kategori C penyusunannya 60. Seperti itu. Kita langsung. Nah, ini dia. Yang pertama, tadi kalau di slide ya, ada 14 bidang. Kita akan bahas kaitannya adalah bidang bidang yang pertama, yaitu multisektor. Multisektor adalah jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Biasanya ini merupakan kewenangan dari lembaga pemerintah non-kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya ini, reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi itu kegiatan tersebut perlu AMDAL, wajib AMDAL, kategorinya adalah kategori A. Di sini sebelum kita masuk pengelompokan kategori, saya ingin menjelaskan bahwa dalam kegiatan wajib AMDAL itu ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. 6 kolom di sini ada nomor, jenis kegiatan, skala atau besaran. Nah, ini penting banget ya untuk menentukan dia kategori A, B, C. Kemudian ada alasan ilmiahnya. Itu yang penting. Jadi beda sama yang peraturan pemerintah kaitannya kegiatan wajib AMDAL pada tahun 2006. Sembari membandingkan ya, kenapa ini sudah tidak berlaku. Kalau di sini, itu kolomnya hanya ada 4 adik-adik. Ada jenis kegiatan, ada sama ya, sama yang LHK 38 tahun 2019. Skala besaran ada, alasan ilmiah khusus ada, tapi kategori AMDAL tidak ada. Jadi dulu, kalau yang dulu, AMDAL itu keterangannya hanya wajib AMDAL atau enggak, seperti itu. Tapi kalau sekarang, di Permen LHK ini, sampai dikasih keterangan pengelompokan AMDAL-nya itu masuk yang kategori A, penyusunannya 180 hari, atau yang B atau C, seperti itu. Di sini sudah ada keterangannya dan alasan ilmiah kategori AMDAL-nya, kenapa dia di sini dikategorikan kategori A, seperti itu. Jadi, kalau kategori A bisa kalian simpulkan, dia termasuk kegiatan usaha yang urgent dan kompleks sekali untuk proses reklamasi wilayah pesisir. Namanya wilayah pesisir berarti dekat pantai ya, seperti itu. Baik luasannya, nah tapi di sini ada besaran atau luasannya. Misalnya nih, besok saya ada bukan tugas ya, semacam pelatihan ya, diskusi. Misalnya ada kegiatan reklamasi wilayah pesisir, tapi luas areanya, kalau di sini kan syarat minimalnya adalah 25 hektar. Misalnya reklamasi wilayah pesisirnya adalah 10 hektar saja, berarti dia tidak termasuk kategori wajib AMDAL kegiatannya. Tapi kalau salah satu dari syarat ini sudah terpenuhi, dia termasuk wajib AMDAL. Begitu maksud dari keterangan skala atau besaran di sini. Jadi skala atau besaran di sini menunjukkan bahwa ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi bahwa kegiatan tersebut wajib AMDAL atau tidak. Begitu artinya. Bisa dipahami ya, sembari kalian pelajari di sini. Terus masih yang pertama yaitu bidang multisektor. Selain reklamasi wilayah, ada kegiatan lain di multisektor adalah pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume. Nah, kalau pengurugan lahan itu biasanya di area-area yang sudah ditambang ya. Biasanya kalau kalian perhatikan beberapa area misalnya di daerah pabrik semen mungkin ya kan perlu ini ya, menambang batu kapurnya, atau mungkin di Papua yang ada tambang emas dan lain sebagainya, itu kan membuat lubang ya di dalam penambangan di dalam tanahnya ya, sehingga
perlu setelah misalnya sudah habis gitu ya, sumber di dalam buminya sudah habis, maka dilakukan pengurukan lahan. Nah, proses seperti ini itu juga masuk harus kegiatan AMDAL, tapi kategorinya adalah kategori C, di mana yang harus dipenuhi di sini syaratnya adalah untuk skalanya harus luasannya, maaf, volumenya harus minimalnya 500.000 meter kubik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa kalian baca pengambilan air, dan seterusnya, termasuk kategorinya adalah B. Jadi penentuan kategori di sini sudah ditentukan dalam peraturan. Kita tinggal melihatnya saja, seperti itu. Misalnya, oh kegiatanku ternyata nggak wajib AMDAL, ya nggak usah bikin dokumen AMDAL-nya. Tapi kalau ternyata kegiatan Anda itu memerlukan wajib AMDAL, ya perlu dilakukan penyusunan dokumen AMDAL, seperti itu. Ini baru yang multisektor ya, kita agak cepat mungkin ya. Ada bangunan gedung, jalan, itu pun juga memerlukan dokumen AMDAL ya, jangan dikira saat bangun hotel atau bangun perkantoran itu tidak ada AMDAL, ada, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya kalau ternyata bangunan gedungnya tidak sampai melibatkan 5 hektar. 5 hektar itu berarti luasannya adalah 50.000 meter persegi. Jadi kalau tidak mencapai itu, tidak perlu AMDAL. Tapi kalau mencapai itu, wajib di-AMDAL. Gitu penjelasannya. Ini contoh, ini bidang yang lain, selanjutnya bidang pertahanan, bisa kalian baca. Di sini ada skala besaran kelas A dan B, itu kaitannya adalah pembangunannya itu kelas A atau kelas B di TNI, itu mungkin ada ininya ya, kelas-kelasnya juga untuk besarannya. Yang menarik di sini, dia tidak termasuk kegiatan yang kategori AMDAL, tidak, gitu kan. Ini yang menarik. Kegiatan pertahanan dan keamanan hanya dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak memerlukan penentuan kategori AMDAL. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada kategorinya, tapi tentu wajib ya, wajib dilakukan analisis mengenai dampak lingkungannya, tetap dilakukan tapi oleh pemerintah, tapi tidak masuk dalam kategorinya. Kemudian kaitannya dalam bidang pertanian, contoh kegiatannya adalah seperti ini, misalnya adalah budidaya tanaman pangan, misalnya perkebunan. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan dalam pertanian ya, atau mungkin beda, nanti ada bidang perkebunan. Oh iya, masuk. Di sini bidang pertanian itu mencakup usaha kaitannya sama perkebunan. Di Indonesia kan banyak ya perkebunan yang luasannya ataupun iya ya, luasan area perkebunannya hingga berhektar-hektar kan banyak. Nah, itu mungkin akan menjadi wajib AMDAL. Syaratnya ya ini tadi, syaratnya minimalnya adalah 2.000 hektar. Itu aja baru itu masuknya aja kategori C AMDAL-nya. Budidaya tanaman hortikultura. Kemudian ada macam-macam di sini masih bidang pertanian ya. Nah, ini tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan sama hortikultura kan beda. Tapi kalau misalnya kita punya area area pertanian tapi luasannya tidak memenuhi untuk diwajib AMDAL, ya kita nggak perlu dokumen AMDAL seperti itu. Bisa dibaca ya yang pertanian. Kemudian perikanan dan kelautan, bisa kalian baca. Ada yang ternyata tetap ada skala besarannya ya. Di perikanan dia ada skala besarannya, yaitu luasan areanya, karena kaitannya pada dampak pentingnya kan mencakup ada luas wilayahnya. Dan skalanya sama ya.
Kategori-kategorinya dia masuk kategori B. Kemudian bidang kehutanan, nah ini juga ada. Nah, yang menarik di sini bidang kehutanan itu untuk semua besaran. Jadi misalnya adalah usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu, mau besarannya berapapun, misalnya apa namanya pemanfaatan hasil hutannya itu berapa hektar, 1 hektar aja, dia termasuk kegiatannya wajib di AMDAL. Tapi kadang-kadang kita temukan juga ada yang pengusaha atau pemilik dari kegiatan usaha tersebut yang nakal, jadi tidak mau melakukan penyusunan dokumen AMDAL. Itu ada banyak. Kalian bisa searching, kira-kira ada kasus nggak sih penyelewengan kaitannya dalam penyusunan dokumen AMDAL, kaitannya di kehutanan. Karena di sini bisa kalian perhatikan untuk tadi ya, dia skalanya adalah semua besaran dan seterusnya. Gitu. Ini masih kegiatan kehutanan ya. Oh, nah. Sudah beda. Oke, beda. Yang keenam adalah bidang perhubungan. Nah, ini tadi ya yang saya cerita, perhubungan kaitannya adalah pembangunan jalan, jalur rel kereta api, dan seterusnya itu perlu AMDAL ternyata. Dermaga, bandar udara, bandara juga memerlukan kegiatannya wajib AMDAL. Sampai, ini udah agak beda. Teknologi satelit termasuk bidang yang wajib di AMDAL atau tidak, ini kategori AMDAL-nya dia tidak masuk di mana-mana. Kita lihat keterangannya di sini. Tidak termasuk kegiatan yang perizinannya tidak termasuk kegiatan, sehingga tidak memerlukan penentuan kategori AMDAL. Tidak termasuk kegiatan yang perizinannya diproses melalui OSS, sehingga tidak memerlukan penentuan kategori AMDAL. Itu untuk teknologi satelit. Perindustrian, nah ini yang kita ya, teknik kimia, besok kalian kerja di industri, nah ini kalian perlu hati-hati. Kalian pelajari, nah misalnya ini, yang kegiatan pertama adalah semen. Semen mau berapapun besarannya, berapa ton pun kapasitasnya, misalnya semennya produksinya 5.000 ton per tahun, seperti itu. Dia termasuk juga kegiatan usahanya wajib di AMDAL, kategorinya adalah kategori A. Alasannya karena kegiatan dalam pembangunan industri semen itu pasti erat kaitannya dengan kegiatan penambangan batu kapur ya, karena bahan dasar dari semen adalah batu kapur, sehingga banyak sekali proses di dalamnya, dan dalam pembentukan klinker atau semen setengah jadinya ini, klinkernya ini, itu kan ada proses pembakaran yang pada suhu tinggi dan lain sebagainya, butuh bahan bakar, dan seterusnya. Ada limbah yang dihasilkan sehingga perlu kajian mendalam mau berapapun besarnya. Itu industri yang pertama, semen. Kemudian industri yang kedua, industri pulp and paper, kertas ya, kaitannya industri pulp sama kertas. Itu minimalnya ada kapasitas yaitu 300.000 ton per tahun. Jadi kalau misalnya kurang, ya mungkin tidak wajib diambil seperti itu, karena ada skala besarannya. Gitu ya penjelasannya. Kita cek lagi kegiatan yang ketiga, industri petrokimia hulu. Ada yang bisa menyebutkan contoh industri petrokimia hulu itu adalah industri yang mengolah bahan-bahan dari hasil minyak bumi yang crude oil-nya, tapi yang dari hulunya. Jadi ya tidak sampai ke aspal, residu dan lain sebagainya, tapi ke hulunya, bagian hulunya itu biasanya hasil dari kondensatnya, kemudian dari naftanya, diubah menjadi pabrik-pabrik itu tadi, benzin, benzin, propilen, butadiene, dan senyawa aromatis lainnya. Isi ingat ya, senyawa aromatis itu kayak apa sih? Senyawa aromatis itu biasanya ada lingkar benzennya, mau bentuknya adalah senyawa toluen, dan turunannya, fenol, dan lain sebagainya, pabriknya,
Nah, itu termasuk senyawa-senyawa aromatis. Dia wajib di AMDAL. Di Indonesia apakah banyak, Bu, perusahaan petrokimia hulu? Oh, banyak sekali. Karena kita kan sumber dari crude oil kita di Indonesia tuh sangat bagus ya, potensial sekali. Kategorinya adalah kategori B. Kemudian tadi besarannya semua besaran? Nah, semua besaran. Di mau kecil mau besar wajib AMDAL. Kawasan industri ini yang menarik. Kawasan industri adalah, kalau kalian perhatikan, kawasan industri itu kayak apa sih, Bu? Jadi, kawasan industri itu biasanya adalah lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting. Misalnya nih, kawasan industri yang paling mudah kita temukan adalah di daerah Cilegon, di daerah Gresik, di daerah Tangerang atau Bekasi, di daerah mana itu yang ada pupuk kujang. Nah, itu di situ pun juga banyak kawasan industri. Jadi ada beberapa pabrik berdekatan di area tersebut, itu sudah menjadi bentuk kawasan industri dan di situ wajib AMDAL. Begitu semua besarannya. Kemudian industri galangan kapal juga seperti itu. Untuk besarannya ada tulisannya yaitu 50.000 DWT. Nanti dicari kepanjangan satuan DWT itu apa, karena kaitannya gelangan kapal kan di industri perkapalan ya. Saya mungkin tidak terlalu paham. Nah, ini yang keenam adalah industri propelan, amunisi, dan bahan peledak. Ada nggak di Indonesia? Ada. Dan bisa kalian perhatikan ternyata adalah semua besaran. Ada pernah ya kejadian, kalau nggak salah tahun berapa, ada kejadian kecelakaan kerja kaitannya bukan bahan peledak sih ini, lebih kayak kepetasan sih. Nah, sehingga di sini semua besaran, mau kecil, mau besar, itu wajib AMDAL untuk industri yang kaitannya pada bahan peledak. Kemudian industri peleburan timah hitam. Daerah mana ini penghasil timah? Daerah Sumatera ya, kalau nggak salah di daerahnya si ini, apa itu? Laskar Pelangi ya, timah ya, timah. Nanti coba dicari, kemudian atau di Sulawesi juga ada nggak timah. Nah, atau nikel kalau nggak salah ya kalau di daerah Sulawesi. Ternyata dia masuk semua besaran. Kemudian industri yang lain, kegiatan industri kecil dan menengah yang berlokasi di luar kawasan industri, yang menggunakan areal yang berada di wilayah kota, itu wajib. Dimana kalau di kota itu syaratnya harus kegiatan industri tersebut harus memakai arealnya adalah di atas atau minimalnya 20 hektar. Kalau di kabupaten atau pedesaan istilahnya ya, rural sama satunya lagi apa, saya jadi lupa bahasa Inggrisnya ya. Di kabupatennya itu lebih besar lagi, minimalnya adalah 30 hektar. Kenapa? Karena kalau di kabupaten kan area penghijauannya itu kan daerah areal kosong kan masih banyak, sehingga syaratnya itu lebih besar baru AMDAL. Kalau kota karena sudah padat penduduk sehingga 20 hektar saja sudah wajib AMDAL, itu kategori C. Kenapa? Alasan ilmiahnya adalah karena sudah ada dampak yang terkena kaitannya dari kapasitas resapan air dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mungkin saya yang untuk bidang-bidang lain kalian pelajari sendiri ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Saya mungkin bisa kalian searching sendiri kaitannya kegiatan industri apa sih yang kawasannya 20 hektar. Ini saya ambil contoh ya di daerah saya, bukan di daerah pas kota saya pas sih enggak, tapi di daerah misalnya industri gula kayak gitu. Tadi kan nggak ada ya industri makanan, industri tadi kan lebih khusus ke industri minyak bumi, industri petrokimia, industri semen, industri pulp and paper. Cukup itu aja kan sama kawasan industri. Nah, kalau industri kecil tuh misalnya industri gula, industri makanan, industri apa namanya peleburan logam atau industri dan lain sebagainya. Mungkin di Jogja juga ada mungkin industri susu yang SDM.
Jika kawasannya atau luas area kegiatan industri tersebut lebih besar dari 20 hektar, maka wajib di AMDAL, seperti itu. Itu ya pembahasannya. Mungkin itu dulu, kita akan bahas sampai sini dulu, yaitu eh, dasar hukum dari AMDAL, kemudian kegunaan dari AMDAL, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja sih yang perlu di AMDAL. Begitu mungkin dari saya, terima kasih. Ketemu lagi di presentasi selanjutnya.